Selamat bertemu kembali di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik-topik kimia yang keluar pada gelombang 1 UTBK 2021. Nah, kali ini sebagai persiapan untuk UTBK gelombang kedua. Nah, sebagai informasi bahwa materi ini kami peroleh dari siswa-siswi dari sekolah ataupun dari bimbel yang sudah mengikuti UTBK gelombang yang pertama. Nah, sebagai harapan kami kepada adik-adik yang akan mengikuti ujian gelombang kedua, kiranya tetap bersemangat dan sering berlatih supaya sukses di ujian UTBK 2021. Jangan lupa untuk di-subscribe video ini untuk pembahasan soal-soal UTBK 2021. Nah, mari kita bahas topik-topik yang sering ditanya di UTBK 2021. Yang pertama, stoikiometri. Di bagian stoikiometri selalu berhubungan dengan perhitungan kimia. Nah, perhitungan kimia ini nanti ada yang ditanya reaksi pembatas. Jadi adik-adik harus bisa membuat konsep reaksi pembatas dan mengetahui siapa yang habis, siapa yang bersisa. Nah, untuk yang berikutnya menentukan rumus empiris. Jadi, kita harus tahu menentukan rumus empiris suatu senyawa dengan membandingkan massa per AR masing-masing atau persentase unsur dibagikan dengan AR masing-masing. Di bagian kedua, laju reaksi. Nah, laju reaksi ini di soal UTBK sebelumnya yang 2021 gelombang 1 ditanya menentukan order reaksi. Seperti biasa ada tabel data-data, konsentrasi reaktan, dan laju. Jadi kita disuruh mencari order reaksinya. Nah, kemudian dari order reaksi kita disuruh untuk membuat hukum laju reaksi. Di bagian termokimia ini menentukan delta H dari hukum Hess. Nah, delta H ini beberapa siswa ada yang ditanya delta H dari data-data reaksi. Di beberapa siswa yang lain juga ada ditanya delta H tapi dari diagram atau siklus. Jadi, kalian harus bisa menentukan delta H baik dari reaksi meskipun dari siklus atau diagram reaksi. Nah, di bagian struktur atom ini kita disuruh menentukan konfigurasi dan menghubungkan dengan sifat SPU. Dengan sifat SPU ini maksudnya bisa jadi dengan golongan, kemudian sifatnya jari-jari, atau yang lain. Kemudian mencari massa atom relatif isotop. Nah, ini nanti bisa jadi juga untuk mencari persen kelimpahan isotop. Nah, ada juga di soal menentukan MR. Jadi ada beberapa isotop, kemudian kalian harus cari dulu AR-nya, baru dibuat berikatan dengan suatu unsur, maka kalian hitung MR-nya. Nah, ini soal yang selalu keluar, dan kalian harus hafal bentuk-bentuk molekul ini. Nah, menentukan bentuk molekul suatu senyawa atau ion. Tipe molekul atau bentuk molekul AXM, EN, AX3, E2, AX4, E, dan seterusnya. Kalian wajib hafal ya. Nah, kemudian ada juga di soal mencari bentuk molekul yang mirip dengan soal yang ditanyakan. Misalnya soal yang ditanyakan adalah SO3, maka bentuk molekulnya AX3. Kira-kira bentuk molekul mana yang mirip dengan AX3? Nah, yang berikutnya yang keenam, kepolaran. Di bagian kepolaran ini katanya adalah untuk menentukan manakah senyawa yang polar dan yang non-polar. Maka adik-adik jangan lupa untuk memahami konsep membedakan polar dengan non-polar. Di bagian yang ketujuh ada hibridisasi. Nah, jangan lupa hibridisasi ini juga penting. Nah, di beberapa siswa ada soal untuk menentukan jenis hibridisasi pada suatu senyawa. Jadi ada suatu senyawa digambarkan, maka kita menentukan apa hibridisasinya, apakah SP, SP2, atau SP3. Kemudian di siswa yang lain ada juga soal membandingkan banyaknya hibridisasi SP2 banding SP3.
Jadi ada suatu struktur senyawa, kita disuruh menghitung berapa jumlah hibridisasi sp3 dan sp2. Maka banyaknya itu dibandingkan. Larutan penyangga. Yang ke-8 larutan penyangga. Seperti biasa, kita disuruh menghitung pH larutan penyangga. Jadi kalau ada diketahui komponen-komponen penyangganya, maka kita hitung pH penyangganya. Ada juga siswa yang ditanya bukan pH-nya, tetapi volume atau molaritas komponen penyangganya bila pH-nya diketahui. Jadi kebalikan dari yang bagian atasnya. Di kimia unsur, ada ditanya unsur yang bersifat paramagnetik atau diamagnetik. Jadi kalian harus paham membedakan paramagnetik dan diamagnetik. Harus mengetahui orbital D penuh atau tidak, atau tunggal. Di bagian ke-10 ada soal penyetaraan. Nah, penyetaraan di sini infonya adalah penyetaraan redoks untuk setengah reaksi. Kemudian dilanjutkan dengan stoikiometri. Stoikiometrinya maksudnya di sini adalah diketahui mol 1 zat, maka ditanya mol zat lain dari perbandingan koefisiennya. Di bagian ke-11 ada sel volta. Sel volta ini ada pertama dia menghitung enol sel. Jangan lupa enol sel adalah enol reduksi dikurang enol oksidasi. Kemudian membuat reaksi di katoda apa, di anodanya apa. Dan menuliskan notasi sel dan arah aliran elektron. Ingat, aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Persiapkan ya. Nah, di bagian 12 ada elektrolisis. Di elektrolisis ini kita disuruh berhubungan dengan hukum Faraday. Jadi bisa saja nanti menghitung massa, atau menghitung arus, atau menghitung waktu, atau menghitung muatan listrik. Artinya kita harus wajib kuasai hukum Faraday. Di bagian 13 ada kesetimbangan kimia. Di kesetimbangan kimia ini ada soal untuk menghitung harga Kc. Artinya kita harus tahu bahwa Kc itu dihitung dari saat setimbang. Jadi kalau misalkan diketahui mula-mula bereaksinya, kita harus buat MBS-nya. Kita masukkan ke Kc dari yang setimbang. Bagian berikutnya untuk kesetimbangan kimia adalah menentukan arah pergeseran kesetimbangan. Jangan lupa kalian harus menguasai pergeseran kesetimbangan bila dikasih atau diberi beberapa faktor, misalnya konsentrasi diperbesar atau suhu dinaikkan, maka kemana arah pergeseran kesetimbangan. Di bagian ke-14 ada KSP. KSP ini hanya satu bagian, yaitu perkiraan pengendapan. Jadi nanti bila QSP atau QC lebih besar dari KSP, maka akan terbentuk endapan. Silakan dibahas soal-soalnya ya. Nah, di bagian 15 ini ada lain-lain, maksudnya ini ada beberapa yang muncul, namun sebagian kecil. Yang pertama itu sifat koligatif untuk tekanan osmosis. Infonya dari siswa ini menggunakan gambar. Jadi kita hafal saja apa itu tekanan osmosis, apa rumusnya ya. Kemudian ada teori asam basa. Ini adalah Bronsted-Lowry yang keluar di sini. Nah, sebagai informasi adik-adik, ini pada gelombang pertama bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda dengan gelombang kedua. Jadi prediksi saya sebagai pengajar kepada kalian yang mengikuti UTBK gelombang kedua, kuasai topik-topik yang di gelombang pertama ini, namun jangan lupa untuk mempersiapkan topik-topik lain di pelajaran kimia. Yang sering adalah di UTBK sebelumnya adalah tentang hidrokarbon. Jadi hidrokarbon jangan ditinggalkan ya.